Mari tiba saatnya kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Saat ini kami ingin menikmati pribadi-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami. Haleluya Yesus. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, pribadi-Mu Tuhan. Amin. Seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu Tuhan. Yesus, Yesus kekasihku. Mari sekali lagi saja kita bangkit berdiri saudara. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, oh menikmati Tuhan, mati Tuhan, amin. Menikmati Yesus dalam kekekalan,
sekali lagi menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, amin. Menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati Engkau, boleh menikmati Engkau di bumi ini sampai kepada kekekalan. Itu sebabnya kami mengatakan kepada Engkau Tuhan, kami mau belajar setia, setia melayani Engkau, dan setia untuk mengiring Engkau sampai Engkau datang kembali pada kali yang kedua. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Berkati kami yang ada, yang ibadah dalam hati yang benar, beribadah dalam hati yang suci dan merindukan Engkau, merindukan setiap kata firman Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah kami dan selalu memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, mengajarkan kepada kami, bagaikan Bapa mengajar pada anak-anaknya. Terima kasih Roh Kudus yang sudah hadir untuk menolong kami semua. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama dengan istri saya sampaikan salam. Salam semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang saya berikan, menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru akan ada, tetapi belum. Sekarang kita masih di dalam tahap menantikan. Dan apa yang harus kita buat di dalam menantikan langit dan bumi yang baru, supaya kita bisa menjadi penghuninya. Karena langit dan bumi yang ada sekarang, langit dan bumi yang lama ini akan lenyap, akan dihancurkan, dibakar dan dimusnahkan dengan api dan belerang. Sedangkan kita menantikan langit dan bumi yang baru untuk kita huni di sana selamanya, seperti pada mulanya, ya, seperti pada mulanya langit dan bumi waktu diciptakan pertama kali adalah langit dan bumi yang dikatakan Tuhan sangat baik, sungguh baik. Ini sebelum dirusak oleh dosa. Kita baca lebih dahulu 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi hidup kita menantikan langit dan bumi yang baru. Dikatakan Petrus, betapa suci dan saleh. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Lanjut. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kamu yang menantikan. Jadi kita menantikan dan mempercepat hari kedatangan Allah itu dengan hidup betapa suci
saleh. Itu kekristenan yang benar, yang baik. Lanjut. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, Ya. dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya, Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. kita menantikan langit dan bumi yang baru di mana hanya ada kebenaran. Sekarang bumi langit yang lama banyak ketidakkebenaran. Nah, kalau kita mau menjadi penghuni langit dan bumi yang baru, berarti kita harus hidup dalam kebenaran. Menghidupi kebenaran itu dalam hidup kita. Apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran, kata Yohanes 17 ayat 17. Jadi firman ini tidak hanya kita dengar, tidak hanya kita baca, tapi kita menghidupi. Hidup kita hidup dengan kebenaran. Ya. Kalau kita mau menantikan langit dan bumi yang baru, di sana cuma ada kebenaran. Segala ketidakkebenaran yang ada di dunia sekarang tidak akan ada di langit dan bumi yang baru. Jadi kita harus hidup dalam kebenaran. Orang Kristen itu disebut orang benar. Orang Kristen itu disebut orang suci, orang kudusnya Tuhan. Kita mau tidak percaya atau mau percaya, ya, Tuhan cuma menawarkan kebenarannya, firman-Nya, bahwa langit dan bumi yang lama nanti akan habis oleh nyala api dan belerang. Jadi dunia yang mati-matian orang sekarang kejar mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Orang sekarang ini kalau perlu sesudah jadi pejabat korupsi lebih banyak, punya kesempatan. Nah, inilah hal-hal yang sebenarnya mereka tidak punya mata melihat, belum dibuka, buta secara rohani. Dikira dunia ini segala-galanya. Banyak orang bisnismen, ya dagang, orang kerja, matanya hanya tertuju pada dunia yang ada. Padahal saya percaya Alkitab ini satu kebenaran. Alkitab itu firman Allah isinya, firman-Nya Allah yang tidak mungkin salah, ditulis oleh orang-orang yang dipakai oleh Tuhan pada zaman yang berbeda, tapi bisa satu. Jadi jangan pikir Alkitab ini cuma sekedar pokok saya orang Kristen sudah pasang Alkitab simpan di rumah, tidak dibaca. Baca saudara. Kita sedang menantikan langit dan bumi yang baru, di mana hanya ada kebenaran. Alkitab itu sangat benar. Isinya firman Allah dan tidak ada salah. Tidak ada salah. Ya. Coba dibaca Lukas 21 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, Langit dan bumi akan lalu, lenyap. tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi jangan tidak pegang kata-kata Tuhan. Tuhan tidak pernah dusta. Ditulis dalam Matius juga bahwa langit dan bumi akan lalu. Ini Petrus menuliskan di surat 2 Petrus bahwa langit dan bumi akan binasa dalam nyala api dan belerang. Lalu kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana di situ tidak ada kejahatan. Di langit dan bumi yang baru tidak ada dosa. Sekarang di langit dan bumi yang lama ini banyak dosa. Tadi saya sudah sebutkan, mau dosa apa saja. Dosa korupsi, dosa kumpul dengan bukan istrinya, dosa laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dosa apa saja ada di dalamnya, kotor. Sebab itu Allah memandang sejak zaman Nuh bahwa bumi yang diciptakan pada mulanya itu baik adanya, rusak, sungguh rusak.
Rusak oleh apa? Perbuatan manusia. Dan perbuatan manusia makin lama sampai akhir zaman itu akan lebih jahat. Tapi Tuhan berfirman kepada kita, kita harus makin hari makin baik. Makin hari makin sempurna. Makin hari makin dikenang oleh Tuhan. Sementara kalau ada orang berbuat jahat terus kata Tuhan, sampai sudah menyentuh langit dan murka Tuhan turun. Waktunya tiba, langit dan bumi akan terbakar dengan api dan belerang. Jangan kita kira Tuhan itu cuma mengancam, tidak. Hari-hari kita bisa membuktikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini yang kita hidupi di dunia sekarang. Mari kita buka mata untuk melihat keadaan dunia sekarang. Mari kita buka mata untuk membaca dan mengerti kepada Tuhan. Alkitab tidak pernah salah. Waktu langit dan bumi diciptakan, Tuhan bilang sungguh amat baik. Ciptaan itu dirusak oleh dosa. Ya, dimulai dengan zamannya Nuh itu manusia berbuat dosa, sehingga memilukan hati Tuhan. Nah, kita ini bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Tadi saya menulis, saya ingat dan saya baca kembali 2019 atau 2018 kita mengadakan fellowship KKR dan Pak Didit almarhum dalam doa. Ya, doanya dibilang, kami bersyukur Tuhan bahwa kita mempunyai tujuan yang pasti. Itu dalam doanya Didit yang dibimbing oleh Roh Kudus. Ya, sebelum kita mulai ibadah, dia berdoa. Dalam pembukaan diundang doa, dia bilang, kami bersyukur kami ini sedang menuju ke suatu tempat yang pasti, yaitu langit dan bumi yang baru, di mana Yerusalem yang baru nanti itu kota mempelai wanita. Nah, siapa yang mimpin dia di dalam doa? Roh Kudus. Dan sekarang dia sisa tunggu waktunya kebangkitan pertama. Jadi orang yang mati dalam Tuhan, mati dengan hidup benar, hidup dalam pendamaian, ketika dia mati meninggal dunia, dia dikuburkan. Tapi ada waktunya, sebelum langit dan bumi yang baru itu, dia akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Itu kebangkitan orang percaya yang hidup benar, hidup suci. Mereka akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan dia menikmati nanti langit dan bumi yang baru. Kita yang hidup sekarang berjuang. Percaya kepada Alkitab. Ya, bahwa nanti langit dan bumi yang baru akan ada. Kita sedang menantikan. Kitab Kejadian pasal pertama dan pasal yang kedua itu dikatakan sungguh amat baik yang diciptakan oleh Tuhan. Dia melihat bahwa apa yang dijadikannya itu baik. Jadi Tuhan itu sumber segala kebaikan, tidak pernah menjadikan yang jahat. Ya, kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-21. Kejadian pertama ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, Ya, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. ya, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. semuanya baik. Ya, semuanya itu baik. Apa yang diciptakan Allah
Bahkan dikatakan sungguh amat baik. Tetapi ketika dosa masuk dalam Kejadian pasal 3, maka rusaklah. Sampai ke zaman Nuh Tuhan mengatakan sungguh rusak bumi ini, dirusak oleh dosa. Kalau kita baca Alkitab 66 kitab, kitab Kejadian pasal pertama dan pasal kedua, itu hanya pasal ini, 2 pasal. Itu bumi masih bagus sekali sebelum dosa masuk. Tapi ketika Kejadian pasal 3, manusia melanggar perintah Tuhan, maka rusaklah mulai bumi itu. Sebab Tuhan mengatakan apa? Kepada Adam, terkutuklah tanah. Coba, bukan Adam yang dikutuk. Terkutuklah tanah. Susah payahmu ya selama hidupmu, seumur hidupmu, mencari rezeki dari tanah, dan engkau karena dari tanah, dari debu, akan kembali kepada debu. Manusia mulai mati. Manusia pertama yang mati itu siapa? Habel. Waktu Habel mati ini pasti ibunya sangat sedih, kok bisa mati begini ya. Selanjutnya manusia mati. Henok tidak mengalami kematian, tapi diangkat hidup-hidup oleh Tuhan karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi ada orang hidup-hidup diangkat ya, ada orang mati dibangkitkan. Ada orang hidup tidak mengalami kematian tapi diangkat oleh Tuhan. Ada orang mati baru mengalami kebangkitan yang pertama. Itu dikatakan di 1 Tesalonika pasal yang keempat. Tolong dibaca. Tidak semua orang mati. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 lebih dahulu. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, Ya, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. ya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi ada orang hidup sampai Tuhan datang, tidak mengalami mati, meninggal. Tapi ada yang sudah meninggal. Ya, lanjut dibaca. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, ini yang mati dalam Kristus, artinya mati dalam kehidupan yang benar, bersahabat dengan Tuhan. Saudara, kalau jalan-jalan lihat kuburan begitu banyak, kuburan Kristen, di situ banyak tertulis ayat di nisannya. Belum tentu orang yang mati itu tahu itu ayat di nisan itu. Kalau dia tidak baca Alkitab, seringkali sudah mati, ya masuk gereja pun tidak, tapi ditulis itu ayat-ayat kitab suci, ayat-ayat Alkitab. Tapi belum tentu, kalau Tuhan datang belum tentu, kuburnya itu belum tentu terbongkar bangkit orangnya. Tapi kalau saudara hidup benar, saya mau hidup suci bersama saudara. Kalau toh kita diizinkan meninggalkan dunia, maka satu waktu kita alami kebangkitan yang pertama. Dan orang yang masih hidup, yang masih tinggal akan dijadikan satu. Ya, tolong dibaca itu, lanjut.
Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, menyongsong Tuhan. Ya, bersama-sama dengan Tuhan. Demikianlah, lanjut. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Alkitab kita ini dari Kejadian 2 pasal awal, pasal pertama, pasal kedua, itu bumi dan langit yang diciptakan Tuhan masih baik, tidak ada dosa. Nanti Kejadian pasal 3, manusia jatuh, Tuhan mengatakan terkutuklah tanah kepada Adam dengan susah payahmu seumur hidupmu hidup. Ya, susah payah. Nah, tapi Tuhan berkata nanti kita akan ada langit dan bumi yang baru. Jadi ditutup nanti kitab Wahyu pasal 21 dan pasal 22. Dua pasal itu langit dan bumi yang baru, tidak ada dosa. Di sana tinggal orang-orang yang mengalami pembaruan, penebusan, pembenaran, pengudusan dari Tuhan. Jadi kekristenan bukan hanya sekedar Tuhan memberkati saya, setiap hari ada nafkah hidup, ada kerjaan, ada penghasilan, lalu kita hidup seperti ayam. Ayam itu kalau bangun pagi-pagi di atas pohon dia lalu turun apa? Ngais. Cari apa? Makan, cacing. Itu ayam. Kalau sudah maghrib sore, dia naik lagi di pohon, tidur. Pagi lagi, bangun, turun lagi, ngais. Jangan seperti itu, saudara. Oh, kita perlu kerja, kita perlu makan, tapi jangan lupa Alkitab adalah firman Allah yang mengatakan nanti akan ada langit dan bumi yang baru. Bumi yang kita huni sekarang akan dibakar. Jadi 2 pasal dari 66 kitab awal, Kejadian 1-2, belum ada dosa. Bumi masih bagus. Tetapi Wahyu 21 dan 22, di sana dikatakan Tuhan sudah ciptakan lagi langit dan bumi yang baru. Sepanjang itu dosa manusia buat. Bahkan dosa itu bertimbun-timbun sampai ke langit. Sampai Tuhan sudah mengatakan silakan, kalau mau berbuat jahat saja terus. Tolong dibaca kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, Barang siapa mau berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat ya jahat. teruslah berbuat jahat. Ada orang dinasehati, ditegur, diajar yang baik, tapi keras kepala. Dia merasa saya masih kuat, saya masih bisa ini, saya masih bisa itu. Ya, lanjut. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Kalau orang mau berbuat jahat, berbuat cemar, silakan. Buat tidak paksa. Tuhan memberikan manusia itu punya kebebasan. Kebebasan untuk memilih. Ya, tahu dari awal, dari waktu Adam diciptakan, Hawa diciptakan, lalu Tuhan menciptakan Taman Eden yang penuh dengan buah-buahan untuk dimakan. Rupa-rupa buah ada. Lalu Tuhan taruh di tengah-tengah taman itu pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Dua ini pilihan, hidup atau mati. Tapi manusia milih apa? Mati. Memilih apa yang dilarang Tuhan. Jangan makan itu buah, dimakan. Lebih percaya setan melalui ular. Itu manusia. Dan itu kecenderungan sampai sehari-hari ini saya lihat manusia seperti itu. Dikasih ajaran yang baik, nasihat yang baik, justru dilawan. Ya, lalu Tuhan katakan silakan
Mau berbuat jahat silakan terus, cemar terus silakan. Ya, lanjut. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Ya, Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. kalau benar, terus kudus, sampai nanti kita menjadi seperti Tuhan, serupa, segambar Allah, seperti Taman Eden. Awalnya diciptakan manusia itu sungguh amat baik, kata Tuhan, memberkati Adam dan Hawa dalam pernikahan. Luar biasa. Yang memberkati tangan Allah sendiri. Mas sayangnya Hawa ini lebih tertarik kepada buah yang dilarang. Pada hari engkau makan, maka engkau mati. Dan terus berkelanjutan sampai di zamannya Nuh. Itu Tuhan lihat rusak. Manusia menjalankan hidup yang rusak. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, Ya, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. ya, ketika dia lihat manusia, ya, segala kecenderungan hati berbuah kejahatan, dia katakan sungguh manusia rusak sudah. Ya, lanjut dibaca. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, Ya, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. ya, Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. ya, Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. ya. Jadi Tuhan melihat bahwa manusia melakukan apa yang tidak berkenan, cenderung hatinya untuk berbuat jahat. Dan Tuhan melihat manusia rusak. Bumi sudah rusak dengan kekerasan. Ya. Coba dibacakan ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, Ya. sebab bumi telah penuh dengan kekerasan Bumi oleh ini mereka. penuh kekerasan. Terus, Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. ya, aku akan memusnahkan. Ayat 12. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar. Sungguh rusak. Ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah, Ya, dan penuh dengan kekerasan. inilah manusia yang hidup rusak. Apa bedanya sekarang? Kejahatan merajalela. Semua orang ngejar uang. Berapa pejabat penting dari negara semuanya uang. Beberapa pejabat penting dalam kegerejaan saja itu juga masuk penjara. Uang. Alkitab mengatakan, mengingatkan kita, akar segala kejahatan cinta uang. Oleh karena memburu uang, manusia itu lupa bahwa yang dia kejar itu makin dikejar makin tenggelam, dan dia menyimpang dari iman. Dan Tuhan mengingatkan kita, ya, jadi kalau orang sudah di penjara, dia masih berusaha untuk keluar dari penjara, masih berusaha untuk melakukan ini, melakukan itu. Jangan dunia ini saja, jangan pikirkan dunia saja. Jangan terus melihat dunia saja seperti tadi ayam mengais naik lagi. Tidak demikian. Kita ini bersyukur. Saya selalu ingat itu. Saya tadi catat itu doanya Didit. Kita bersyukur mempunyai sasaran, tujuan hidup ini, langit dan bumi yang baru. Di mana di situ tidak ada lagi kejahatan, tidak ada dosa. Itu 2 pasal terakhir, Wahyu 21, 22. Sudah, lihat aku jadikan segala sesuatu baru. Waktu zaman Nuh, Allah berkata dunia sudah rusak
dan sungguh rusak. Semua yang hidup menjalankan hidup yang rusak. Lalu kita boleh diperbaiki oleh Tuhan walaupun kita belum sempurna. Syukur kepada Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan menasihati saudara, mengingatkan dengan benar, itu sebenarnya hamba Tuhan yang baik. Tapi banyak orang tidak bisa menerima ini. Ya, mari kita perhatikan. Jadi seluruh 66 kitab, ya, Kejadian pasal 1, pasal 2, Wahyu pasal itu Wahyu 21, 22. Di sana Tuhan katakan, aku sudah menjadikan segala sesuatu baru. Nanti kita huni di sana. Tapi apakah hidup saya dan hidup saudara dibaharui? Itu percaya Tuhan. Itu jadi orang Kristen. Bukan rumahnya ada gambar Tuhan Yesus. Di sana ada gambar salib. Di kalungnya ada salib. Di KTP-nya Kristen. Tapi belum tentu ada di sana. Belum tentu. Mari kita baca ya. Waktu saya awal-awal melayani, saya masuk di dalam lembaga pemasyarakatan. Di situ kan namanya David, namanya Joshua, ya, namanya Edward. Katanya agama Kristen, tapi apa yang dilakukan? Kejahatan. Karena tidak punya pemahaman. Jadi saya ada beban untuk memberikan mereka pemahaman tentang Alkitab. Bagaimana saya mengalami itu dari Tuhan. Bagaimana itu rasanya hidup benar, hidup dipelihara Tuhan, hidup suci. Ya, tolong dibaca Wahyu 1, Wahyu 21. Ayat yang ke-5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lanjut. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Rasul Yohanes disuruh tulis ini. Perkataan ini benar dan tepat. Nggak ada salah. Alkitab tidak salah. So jangan tertipu. Bagaimana Tuhan kita yang turun dari sorga menjadi manusia? Masa bisa manusia? Tuhan masih di kayu salib. Lah memang Tuhan berbuat itu untuk menyelamatkan kita. Dia mengalami mati supaya kita yang mati ini hidup. Itu harga saya mahal sekali. Dibeli dari dosa. Waktu saya diperbudak dosa, sekarang Tuhan lepaskan saya dengan harga darah yang mahal. Pengorbanan Yesus. Itu kekristenan. Oh, cuma ada salib di rumah, salib di sini, tapi hidup tidak benar. Apa selamat? Apa saudara percaya ada surga, ada Yerusalem baru, ada langit dan bumi yang baru? Itu semua ditulis di Alkitab. Pertahankan imanmu, ya. Lalu kamu lanjutkan dengan perbuatan iman. Dengar firman, baca, lakukan. Aman. Ya. Lihat, aku jadikan segala sesuatu baru. Tolong baca lagi Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Ya. lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Aku jadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, Ya. tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya, perkataan ini tidak ada salahnya. Alkitab tidak salah. Tepat dan benar. Banyak orang nanti menyesal ketika dia punya
hidup sudah di atas ranjang, menyesal. Sekarang masih hidup sehat. Mari kita persembahkan hidup ini, berkenan pada Tuhan, layani Tuhan. Jangan tunggu nanti sudah mati, sudah sakit, baru saya mau melayani, saya mau hidup benar. Sudah mati. Ya. Lihat aku jadikan segala sesuatu. Ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, Ya. yang awal dan yang akhir. Ya. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma Ya. dari mata air kehidupan. Jadi mata air kehidupan diberi minum cuma-cuma. Jika saudara baca Wahyu 22, sungguh sudah langit dan bumi yang baru. Kita menghuni. Mau makan buah, ada. Sudah tidak makan nasi dari beras apapun. Buah. Sudah makan daging, tidak ada sakit. Tidak makan vitamin, tidak perlu dokter, tidak perlu segala-galanya, tidak ada rumah sakit. Sekarang di banyak rumah sakit. Pergi rumah sakit saja antrian, ya, banyak orang sakit. Nanti nggak ada sakit seperti awalnya. Manusia tidak tahu sakit. Nanti sakit dimulai kapan? Mulai manusia jatuh dalam dosa. Susah payahmu waktu mengandungku buat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Sakit. Oh, sakit ternyata melahirkan. Seorang ibu menderita sekali waktu dia mau melahirkan. Sakit. Sekarang dipercepat. Operasi dipercepat, disuntik segala macam. Dulu sakit, sampai memang sakit benar, baru melahirkan. Mama saya dengan saya dalam kandungan hampir mati. Ya, kenapa? Karena mama saya ketika kena bulannya saya tidak bisa keluar. Tidak ada metode seperti sekarang ini, operasi sesar bisa keluar. Jadi nunggu. 1 tahun 12 bulan saya dikandung ibu saya. 3 bulan dalam kandungan. Bayangkan kalau 3 bulan bayi sudah keluar itu sudah minum susu, sudah bisa ketawa senyum-senyum. Saya masih dalam kandungan. Tidak ada dokter SPOK, tidak ada dokter kandungan, ahli kebidanan, tidak ada. Dokter biasa menangani, Dokter Tio namanya. Ya, saya sendiri pun tidak pernah lihat, atau pernah lihat waktu kecil, tidak tahu, masih tidak ingat. Waktu dia bisa menolong saya lahir, langsung dia angkat. Mama saya bilang, langsung dia bilang, ini anak saya. Bayangkan, maksudnya mati, tapi Tuhan kasih hidup. Jadi orang tua, ibu-ibu susah payah waktu mengandung sangat banyak. Itu sebabnya dengar, hormatilah ayah ibumu, terutama ibumu itu yang mengandung dengan susah payah, dengan sakit, melahirkan engkau. Kalau sudah besar, anak itu kurang ajar sama orang tua. Makanya Tuhan bilang kalau mau berbahagia, hormati ibumu, ayahmu, supaya panjang umurmu dan baik keadaanmu, kata Efesus. Ya. Nah itu mulai kata sakit yang pertama itu, setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi bumi rusak. Tapi syukur, Yesaya mengatakan juga dalam perjanjian lama,
Tuhan akan menjadikan langit dan bumi yang baru. Tolong dibaca Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru. Aku ciptakan langit yang baru sesungguhnya, kata Tuhan. Ini dari perjanjian lama, kitab Yesaya. Tuhan sudah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan langit dan bumi yang baru. Terus, dan bumi yang baru, ya, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Jadi yang rusak itu tidak diingat lagi. Lalu kita Wahyu 21 yang tadi kita baca, Tuhan berkata, lihat aku jadikan segala sesuatu baru. Akan ada langit yang baru, bumi yang baru, di mana dihuni oleh orang yang hidupnya benar, di mana ada kebenaran. Jadi jangan hidup tidak benar. Apa yang membenarkan kita? Ini Alkitab, firman Allah itu kebenaran. Ini yang kita dengar, ini yang kita lakukan. Inilah hidup benar. Segala yang ada kita punya di dunia, mau apa? Mau rumah bagus, mau uang banyak, mau emas banyak, tidak dibawa ke langit dan bumi yang baru, tidak dibutuhkan. Itu cuma sampai di dunia. Jadi jangan hanya perkara dunia ini sampai kita abaikan Tuhan, abaikan ibadah, abaikan pelayanan. Kasihan itu. Lalu hidup rusak seperti zaman Nuh, kawin mengawin, seenaknya kawin. Saya ingatkan anak-anak, pemuda-pemudi, kalau kamu senang sama dia, ya pendam dulu, pendam. Itu naluri manusia biasa. Mau cepat-cepat saudara, kalau makan makanan panas, kuah panas, cepat-cepat, angus ini lidahnya. Banyak orang saya nasihati, ketika dia mau cepat-cepat, dia menangis banyak air mata. Datang ke saya, Om, betul Om bilang, ya sudah kasep, tidak boleh cerai loh. Ya, kalau mau menghuni langit dan bumi yang baru, mulai sekarang, saudara jangan hanya jadi orang Kristen. Jadi orang benar yang diciptakan baru. Lahir baru, itu kekristenan. Percaya, ya, hidup bertobat, lahir baru, dibaptis. Baptisan air itu menguburkan hidup lama. Sesudah kita mengakui banyak dosa kita, ya, kita dibasuh oleh darah Yesus, baptisan darah. Itu Tuhan tutup kita dengan darah, dia sudah tidak lihat kesalahan kita. Itu sama dengan kita dicelup dalam darah Yesus, baptisan darah. Kemudian kita lanjutkan hidup kita dengan baptisan air. Baptisan air, baptiso, diselamkan. Itu sama dengan dikuburkan. Jadi hidup lama tidak kelihatan lagi. Baptisan dalam kematian. Itu bukan acara gereja. Sekarang ini mungkin satu iman, Yesus juru selamat, tapi tidak satu baptisan, banyak rupa-rupa baptisan. Tapi baptisan yang benar, baptisan dalam kematian, menguburkan hidup lama. Jadi nggak kelihatan. Di mana? Itu gambarannya itu air yang menutupi kubur. Baru kita dibangkitkan. Keluar hidup yang baru. Mari baca itu, Kolose. Ya. Jadi kalau saudara belum dibaptis, beri dirimu dibaptis. Berilah dirimu dibaptis, diselamatkan. Kolose 2 ayat yang ke-12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia
kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Lanjut. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Walaupun kita tidak disunat lahiriah, ada orang pikir kalau sudah sunat lahiriah sudah segala-galanya. Tidak. Sunat lahiriah tanpa sunat hati. Sunat hati itu apa? Berbalik dari hidup dosa. Banyak orang tidak ngerti sunat lahiriah, sunat hati. Kita tidak disunat lahiriah, tapi mengalami sunat hati. Hati yang dibersihkan, hati yang benar sekarang. Itu jauh lebih penting. Ya. Terus Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita, ya, dengan menghapuskan surat hutang ya, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. ya. Ayat yang 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Bukan sunat manusia, bukan manusia melakukan sunat itu. Bangsa Yahudi 8 hari sesudah lahir disunat. Sunat yang dilakukan oleh manusia. Sunat lahiriah. Terus Tetapi dengan sunat Kristus sunat Kristus apa itu? yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Hatinya dibaharui. Dosa ditanggalkan. Itu sunat yang benar. Sunat hati. Hati itu berbalik pada Tuhan. Itu kekristenan, itu iman kepada Tuhan. Bukan tampilan luarnya Kristen. Ya. Lalu kita jadi ciptaan baru, kita sangat bersyukur. Jadi kekristenan itu harus sampai percaya, dengar baik-baik, percaya tidak cukup, bertobat. Tidak cukup dibaptis, kubur hidup lama, lahir baru. Nikodemus, kalau kau tidak dilahirkan kembali, tidak bisa melihat surga. Itu kekristenan. Yang mau dibaptis, Tuhan Yesus datang pada Yohanes, baptis aku. Kau tidak bisa. Aku yang harus dibaptis. Tidak, Tuhan bilang, genapkan itu kebenaran. Yohanes menuruti, dibaptis, keluar dari air. Inilah anakku. Ada pengakuan. Yesus keluar dari air. Tadinya di mana? Di air, di dalam. Baca itu ya, Matius pasal 3. Matius 3 ayat yang ayat 13. Baca baik-baik ya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Ya. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, Aku ini yang perlu dibaptis. dan engkau yang datang kepadaku. Ya. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu baptisan adalah kehendak Allah, seluruh kehendak Allah. Dalam salinan lain, kebenaran. Ya. Terus Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Tadinya di mana, Dang? Tadinya di mana? Di dalam air. Sekarang keluar dari air. Terus
Dan pada waktu itu juga langit terbuka, Ya, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke nah, atasnya. perlu masuk di air, cukup air untuk menenggelamkan. Itu sama dengan dikubur. Itu gambaran dikubur apanya? Hidup lama. Lalu kalau cuma tangan kita dikasih air, atau kaki kita dikasih air, atau kepala kita dikasih air, ya tidak perlu turun di air. Itu ya. Yesus keluar dari air, lalu Roh Kudus turun. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Kita bersyukur. Kita boleh mengalami kelahiran baru. Saya bersyukur. Syukur kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Yang saya tidak sangka. Ya, Tuhan memanggil saya untuk bertobat, lahir baru, jadi ciptaan yang baru. Kalau mau menghuni langit bumi yang baru, harus jadi ciptaan baru. Mulai dari dunia ini kita jadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Nah, yang hidup lama dosa sudah lalu. Lanjut. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, yang baru itu sudah datang. Ulangi lagi baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jadi yang ada di dalam Yesus menjadi ciptaan baru. Yang lama hidup saya sudah lalu. Yang baru datang, dan tidak hanya satu kali baru. Sekarang kita tidak terus masuk di dalam kolam baptisan. Tidak terus mesti dibaptis ulang-ulang, tidak. Tapi ketika kita salah, kita minta ampun. Ketika kita dengar firman, kita dimandikan oleh firman. Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Itu namanya hidup yang terus dibaharui. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air oleh firman. Nah, sekarang kita bukan mandi air biasa, ditenggelamkan, tidak. Tapi kita terus mandi. Firman Allah itu menyucikan kita. Karena itu jangan suka mau dengar cuma yang enteng, yang enak, janji-janji yang hebat-hebat. Menurut saya diberkati, kaya, tak kekurangan. Waduh, punya mobil bagus. Ya, kalau Tuhan mau memberkati kita, punya mobil bagus, terima kasih. Punya pesawat helikopter, punya pesawat jet, apa, puji Tuhan. Ya. Tapi kalau tidak, Tuhan izinkan kita belum bisa punya apa-apa, bersyukur karena kita sudah jadi ciptaan baru, bisa melayani Tuhan. Syukur. Ya, lanjut. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya Ya. dengan cemerlang, Ya. tanpa cacat atau kerut, Ya. atau yang serupa itu. Ya. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, jadi itu tempatnya nanti di langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru. Tempatnya mempelai, Yerusalem baru itu kotanya mempelai wanita. Kita semua adalah calon-calon mempelai wanita. Tapi kita mesti dibaptis dengan air, firman disucikan, dimandikan. Ya, terus dibaharui itu namanya. Setiap dengar firman, Tuhan tunjuk salah saya, ampuni saya Tuhan, saya baharui hidup saya. Kolose 3 ayat 9-10. Jangan lagi kamu saling menustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi jangan lagi saling mendustai. Sudah ditanggalkan manusia lama, kelakuannya lewat baptisan, sudah dikubur.
dimandikan firman, dinyatakan salah, kelakuan kita diperbaiki. Banyak orang Kristen tidak tahan dengar. Lanjut. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Bukan hanya sekali jadi ciptaan baru, lalu nanti besok lusa seperti anjing kembali menjilat muntah, seperti babi kembali ke kubangan. Tidak seperti itu. Surat Petrus mengatakan banyak orang bertobat hari ini, besok kembali ke kubangan dosa. Bukan seperti itu Tuhan mau. Ya, bukan seperti anjing sudah muntah, diambil lagi muntahnya, itu hidup kembali kepada dosa. Seperti babi, babi itu biar saudara kasih mandi bersih, kasih parfum, kasih sabun yang paling harum, namanya babi. Tidak lama dia kembali ke kubangan, kotor lagi, memang najis. Makanya sebagian orang mengatakan, dan di dalam kitab Taurat itu najis, dilarang makan. Tapi Tuhan Yesus dalam Kristus segala sesuatu dihalalkan, dimakan. Tapi kalau saudara makan terus, lemak-lemaknya apalagi akan merusak tubuh sendiri toh. Iyalah, rugi. Jadi kita bersyukur, saya jadi ciptaan baru, terus dibaharui. Kalau tidak mau, tidak akan pergi langit yang baru dan bumi yang baru. Ini kita menantikan apa yang kita buat itu tadi, terus dibaharui, terus hidup saya disucikan. Ya, apalagi lanjut kita mau sementara menantikan langit dan bumi yang baru. Ya. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Ya. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, Ya. yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, Ya. maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Seperti sungai. Perhatikan perintah Tuhan, supaya kita mengalami damai sejahtera dan nanti menghuni langit dan bumi yang baru. Kita sekarang nunggu. Inilah iman. Masa ya ada langit bumi? Ini langit bumi sekarang ini bagus sekali. Siapa bilang? Sewaktu-waktu meletak perang di sana di Timur Tengah. Sewaktu-waktu hancur. Petrus bilang, suci saleh, sesuci-suci kita, sebisa-bisa mungkin, taat. Kalau orang tua saya ngajar salah bagaimana? Hormati orang tuamu, tapi jangan turuti dia. Lebih mana berat, Tuhan atau orang tua? Orang tua bilang tidak boleh ke gereja. Saya hormati orang tua saya, tidak bantah, tapi ke gereja cari keselamatan. Iyalah, gitulah. Ya, jangan boleh ke gereja. Ada orang tua yang belum kenal Tuhan, belum percaya, belum berobat, walaupun Kristen. Dilarang-larang anaknya, dilarang-larang ini pada anaknya sudah dewasa. Jadi apa yang dibilang tadi Yesaya, perhatikan perintah-perintah. Ya, Yesaya 48 sekali lagi ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Jadi kita ini sebagai orang Kristen
perhatikan perintah Tuhan. Supaya kita bisa menanti tinggal di dunia langit yang baru, di mana hanya ada kebenaran. Ya, jadi perhatikan cara mendengar kita ini. Lukas 8 ayat 17 dan 18. Perhatikan cara mendengar. Perhatikan cara mendengar. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, Ya. dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan Ya. diumumkan. Ya, Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. caramu mendengar. Bukan mendengar, manusia kok yang bilang. Tidak, baca cara mendengar. Ya. Perhatikan perintah Tuhan. Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, Nah, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. jangan hanyut arusnya dunia. Modern nih. Semua yang hebat. Ya, semua yang baik. Ya. Dunia ini, dunia yang akan berlalu, dunia yang akan dihancurkan, dunia yang akan habis. Ya. Efesus 5 ayat 15. Jadi perhatikan mendengar, ya, bukan khotbah manusia, tapi kita baca, kita dengar. Itu khotbah Tuhan yang berbicara. Lanjut. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Sekarang perhatikan dengan teliti bagaimana hidup kita. Cocok tidak dengan Alkitab. Terus, Janganlah seperti orang bebal, ya, tetapi seperti orang arif. ya, jadi lebih bijaksana. Jangan bebal. Bebal itu artinya begini, bukannya bodoh tapi kepala batu. Udah mau dengar. Bebal sekali ini orang. Tidak pernah mau nurut, tidak pernah mau dengar. Ya. Efesus 5 ayat 8 sampai 13. Ini dalam menantikan Tuhan. Perhatikan perintah Tuhan, perhatikan cara kamu dengar, ya, perhatikan teliti bagaimana kamu hidup. Nah, itu orang yang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, Memang dahulu kamu adalah kegelapan, ya. tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Nah, hiduplah sebagai orang terang. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang, tidak ada kegelapan, Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, tidak ada dusta, tidak ada kejahatan. Karena hidup dalam terang itu hidup dalam kebaikan dan perbuatan keadilan, baik. Ya, dan kebenaran. ya, Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. ya, berpegang pada peringatan Tuhan. Itu yang kita harus ingat. Ya, dalam Mazmur dikatakan 119 ayat 1 sampai 3, tolong baca. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, Ya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. ya, Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, ya, yang mencari Dia dengan segenap hati, ya. yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Apa yang membuat orang bahagia? Uang banyak. Banyak orang punya uang banyak, bisa tidur. Ya, punya rumah bagus, tidak bisa tidur nyenyak. Punya tempat tidur bagus, tidak bisa tidur nyenyak. Tapi orang yang memperhatikan, berpegang pada peringatan Tuhan, itu tidurnya nyaman. Dia menjadi manusia yang taat, tidak ada hati yang tertuduh. Hati nuraninya bersih. Dia berpegang pada perintah Tuhan. Ya, makanya Petrus kasih ingat, nanti akan ada langit dan bumi yang baru. Betapa suci dan saleh. Kata betapa itu sungguh-sungguh harus hidup suci. Saleh. Saleh itu beribadah. Ya.
Kalau kita dapat kemurahan Tuhan, mata kita dijelekan. Ternyata Tuhan mengajar saya begitu baik. Terima kasih Tuhan. Itu saya ingat sekali, tahun 2018 atau 2018. Didit berdoa, diminta doa dia. Kami bahagia bersyukur karena punya tujuan yang pasti, yaitu langit dan bumi yang baru, di mana nanti Yerusalem baru turun dari surga. Dan sekarang dia tunggu menikmati. Nanti dia dibangkitkan pada sangkakala Allah bunyi, dia bangkit sebagai orang yang dibangkitkan pertama. Masuk. Nanti ada orang hidup sampai Tuhan datang. Kalau saudara ditanya mau hidup sampai Tuhan datang, wah mau. Tidak mau mati, tidak. Tapi kalau saudara hidup benar, hidup saleh, mati, nanti dibangkitkan. Pada kebangkitan pertama, nanti orang yang masih hidup pada waktu Tuhan datang, kata 1 Korintus 15, itu nanti orang akan diubahkan, memasuki langit dan bumi yang baru. Makanya baru itu terus hidup saudara. Hidup dengan saleh. Jangan lepas dari firman Tuhan. Sampai nanti tidak bercacat celah. Itu 2 Petrus 3 ayat 14, sampai tidak cacat celah. Ya. 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Ya, tidak ada cacat, tidak ada noda. Itu bisa kalau firman itu memandikan kita terus, memandikan terus. Ya. Karena Alkitab sudah mengatakan tidak semua orang mati. Ada orang hidup sampai Tuhan datang. Jadi ada orang mati dibangkitkan, ada orang hidup diubahkan. Masuk ke dalam apa? Langit dan bumi yang baru. Pesta nikah anak domba. Didahului Wahyu 19. Masuk dalam pesta kawin anak domba. Memerintah sebagai raja-raja dalam kerajaan 1000 tahun damai. Baru masuk langit dan bumi yang baru. Tidak ada orang susah, ya, cari uang sampai aduh, ya, tidak ada lagi. Dia hari menikmati. Sekarang tidak mau, diajari tidak mau, ngumpul dulu kekayaan. Gara-gara uang kakak adik bisa baku bunuh tuh di Makassar itu dulu. Gara-gara uang. Jangan ya. Uang tidak dibawa sampai langit yang baru dan bumi yang baru. Hartamu tidak dibawa. Ya. Kalau toh Tuhan izinkan mati pun tidak dibawa masuk di kubur. Karena itu jangan hanya gara-gara harta saudara bersaudara ribut sampai di pengadilan, sampai caci mencaci, sampai kutuk mengutuk. Ucapkan berkat, maka kamu akan diberkati. Ya, tak bersyukur ya, kita bisa jadi baru, lahir baru, tinggal nanti di Yerusalem yang baru. Mau tinggal Yerusalem baru? Tidak mau. Udah sekolah setengah mati, kuliah. Ya, jadi dokter saja susah. Ya, sudah kuliah capek-capek, praktek lagi capek-capek. Ya, saya jadi dokter lagi. Kalau jadi dokter kan tidak diberkati Tuhan, tidak ada pasien, bagaimana? Gimana? Itu saya. Tapi 1 Korintus mengatakan tadi, sudah baca itu ya, saya belum bacakan ya. Ini yang terakhir ya. 1 Korintus 15 ayat 50, 51 dan 52. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging dan darah ini, daging, darah, ya, tubuh, jiwa, ya,
Terus, dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. ya, Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tidak semua orang mati, tetapi kita semuanya akan diubah. ya, akan diubahkan pada waktu Tuhan dibangkitkan kita. Terus, Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. ya, Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. ya, Dan kita semua akan diubah. yang masih hidup diubah seperti Tuhan. Dongeng ini bukan, Petrus bilang aku tidak berdongeng, tapi itu nubuat yang ditulis oleh Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan itu kita baca sebagai satu kebenaran. Berbahagia saudara yang bisa mendengar dan bisa melakukan. Ini sekolah mahal, betul ya? Cuma-cuma lagi, dibagikan cuma-cuma. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kita menantikan langit dan bumi yang baru, yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya. Ayo, yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasa. Dia lari dan tak lelah, Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasa. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Saudara dengar baik-baik, orang yang nanti menghuni langit yang baru dan bumi yang baru, nanti mau sana tidak ditanya, kamu profesimu apa di dunia? Kamu sudah memberi korban banyak? Tidak, itu yang ditanyakan. Apa kamu membaharui hidupmu? Apa kamu hidup suci dan saleh? Itu yang ditanya. Bukan saya di dunia ini pejabat loh, saya presiden, saya menteri, saya gubernur, saya wali kota. Bukan itu yang ditanya. Tuhan tanya, apa kamu hidup benar, hidup suci? Betapa suci dan saleh menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Kita sekarang belum sempurna, karena itu kita dengar firman yang menyucikan kita, seperti air memandikan kita, sampai kita tidak punya cacat, cocok dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasa. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh
Siapa yang mau dibaharui? Mari nyanyikan ini. Angkat tangan saudara. Sayalah orang yang menantikan Tuhan, menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Dan terbang bagai burung nazar. Dia lari dan tak lelah. Dia jalan tidak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Mari kita menantikan Tuhan. Baharui hidupmu, terus dibaharui. Setiap kali kita mendengar firman yang menyatakan ini salahku, perbaiki. Jangan memburu uang. Sudah nanti menyimpang dari iman. Kejar Tuhan, tangkap itu Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, aku berlari-lari untuk menangkap Tuhan yang sudah menangkap aku. Dan tak lelah dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu itu sangat baik Tuhan. Kau mengajar kami pada hari ini bagaimana menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan, mari datang baharui saya. Haleluya, haleluya. Baharui saya Tuhan. Membaharui hidupku, memandikan aku dengan air firman, sampai aku suci sempurna. Roh nazar, dia lari dan tak lelah. Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Yang menantikan Tuhan, baharui. Yang menantikan Tuhan, baharui. Mari kita baharui semangat. Terbang seperti burung nasar. Yang berlari mengejar Tuhan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami diajar bagaimana caranya nanti menghuni langit yang baru dan bumi yang baru. Memang Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana hanya terdapat kebenaran. Tapi seringkali kami tidak tahu Tuhan caranya sampai kami boleh menempati langit dan bumi yang baru. Tolong kami Tuhan, biar firman-Mu selalu memandikan kami, menyatakan salah, memperbaiki kelakuan kami, sampai hari di mana kami ada bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih. Mari angkat tangan dua-duanya dan terimalah berkat, kasih karunia anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat itu
dalam nama Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama katakan amin.